Kali ini kita akan bahas sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata dampaknya kuat banget. Jadi, mengubah sekolah dari yang kesannya zaman dulu menjadi serba digital, itu ternyata bukan cuma soal teknologi loh. Efeknya jauh lebih dalam dari itu, yaitu sampai menyentuh kepercayaan diri para siswanya. Coba deh, kita mulai dari sini. Kalian pernah nggak sih ngelihat sebuah sekolah terus kepikiran, kok rasanya kayak dari masa lalu ya? Ternyata perasaan semacam ini tuh cukup umum dan dampaknya jauh lebih besar dari yang kita kira. Oke, kita masuk bagian pertama, sekolah jadul. Kita bakal lihat kenapa label ini tuh bukan cuma soal fasilitas yang menua, tapi ada semacam biaya tersembunyi yang jauh lebih penting. Soalnya gini, kata jadul itu bukan cuma berarti papan tulisnya masih pakai kapur atau bukunya udah usang. Bukan itu. Ini lebih tentang persepsi, sebuah atmosfer yang dirasakan sama para siswa setiap hari. Nah, atmosfer inilah yang bisa diam-diam mempengaruhi semangat mereka dan cara mereka memandang sekolahnya sendiri. Nah, ini dia perbandingannya. Jelas banget kan? Di satu sisi, kita punya sekolah jadul yang serba kertas, manual, dan lambat. Ini bisa menciptakan persepsi tertinggal. Tapi di sisi lain, sekolah yang serba digital dengan sistem yang cepat dan otomatis itu langsung kelihatan modern. Perbedaan citra inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Jadi kalau masalahnya persepsi, solusinya apa dong? Jawabannya serba digital. Sebuah transformasi total untuk mengubah cara pandang orang terhadap sekolah itu. Tapi tunggu dulu. Mungkin kalian mikir ini semua tentang aplikasi canggih, tablet baru, atau wifi super kencang. Ya, itu penting, tapi ada sesuatu yang jauh lebih fundamental di balik semua kemajuan teknologi ini. Pembaruan yang sebenarnya justru nggak kelihatan di layar gawai. Dan inilah kuncinya. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi dari transformasinya. Jadi, poin paling krusialnya adalah perubahan psikologis. Digitalisasi itu fungsinya untuk menghapus label jadul dan secara langsung, boom, meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap sekolah mereka. Oke, bagian ketiga. Membangun kepercayaan diri. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi gimana sih dampak psikologisnya bekerja? Jadi, mekanisme utamanya itu yang kita sebut pergeseran persepsi. Ini tuh momen klik di benak para siswa saat citra sekolah mereka berubah total. Dari yang tadinya dianggap kuno jadi sesuatu yang modern dan relevan dengan zaman mereka sekarang. Prosesnya itu jelas banget. Dimulai dari implementasi digital di sekolah, hal ini kemudian mengubah persepsi para siswanya. Dan puncaknya, rasa malu karena sekolah jadul itu hilang, digantikan oleh rasa bangga dan percaya diri karena mereka jadi bagian dari sekolah yang maju. Jadi, kita pertegas sekali lagi ya, meskipun efisiensi administrasi dan pembelajaran digital itu penting, manfaat terbesar yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang nggak ternilai, peningkatan moral dan harga diri siswa. Jadi, investasi pada teknologi itu ternyata investasi pada kondisi psikologis mereka juga. Terakhir, mari kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget buat masa depan pendidikan? Jadi inilah rangkumannya. Digitalisasi itu bukan sekedar tren, tapi sebuah strategi psikologis yang kuat. Ini adalah cara sekolah untuk ngasih pesan ke siswanya. Kalian itu penting dan kami berinvestasi untuk masa depan kalian di lingkungan yang modern. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau perubahan persepsi dari jadul ke digital aja bisa ningkatin kepercayaan diri, coba bayangin deh, pola pikir siswa apalagi yang bisa diubah. Mungkin cara mereka melihat inovasi, kolaborasi, atau bahkan potensi diri mereka sendiri. Menarik kan? Terima kasih sudah menyimak.